Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Nurko Mangasari, guru fisika di SMA Angkasa Lanut Sulaiman. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hakikat fisika. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Oke, kalian coba perhatikan gambar yang ada di slide saya. Oke. Nah, saat kamu di SMP, pasti kamu telah belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Masih ingatkah kamu apakah kajian yang terdapat dalam IPA tersebut? Ya, ada 3 cabang ilmu yang terdapat dalam IPA. Di antaranya ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, pada topik ini kamu akan belajar lebih dalam tentang salah satu cabang IPA, yaitu fisika. Coba sekarang kalian perhatikan dengan seksama jenis tumbuhan akar serabut di samping, yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa di sini termasuk tumbuhan yang biasanya dipelajari dalam ilmu biologi saja. Namun, apakah hanya ilmu biologi saja yang dapat menjelaskan tumbuhan tersebut? Ternyata tidak. Ternyata fisika juga dapat menjelaskan pohon kelapa sesuai kajian yang ada di dalamnya. Misalnya, konsep fisika mengenai gejala kapilaritas atau fenomena naik turunnya permukaan zat cair pada suatu pipa kapiler. Nah, pernahkah kamu berpikir dari mana sih daun pohon kelapa memperoleh air untuk fotosintesis? Ternyata daun pohon kelapa itu memperoleh air dari dalam tanah yang naik menuju batang, dahan, dan daun melalui pembuluh-pembuluh akut berdasarkan fenomena gejala kapilaritas. Nah, selain kajian fisika tersebut, ternyata masih banyak kajian fisika yang terkait dengan pohon kelapa. Misalnya ada energi yang dimiliki buah kelapa, terus ada gaya gravitasi, dan masih banyak lain. Oke, kita ke pengertian fisika. Fisika itu merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, fisika juga sering disebut sebagai ilmu yang paling dasar. Karena dalam ilmu pengetahuan alam lainnya seperti biologi dan kimia, ini banyak sekali mematuhi hukum-hukum fisika. Terus, fisika juga sangat erat kaitannya dengan matematika. Karena teori-teori fisika ini banyak sekali dinyatakan dalam notasi matematika dan persamaan matematika. Nah, oleh karena itu, fisika merupakan cabang IPA, maka hakikat fisika ini dapat disamakan dengan hakikat IPA. Menurut para ilmuwan, hakikat fisika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat fisika ini merupakan sebuah kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Kemudian yang kedua, hakikat fisika ini adalah cara atau jalan berpikir, a way of thinking. Kemudian yang ketiga, hakikat fisika ini merupakan cara untuk penyelidikan, a way of investigating. Oke. Hakikat fisika yang pertama yaitu fisika sebagai produk. Maksudnya itu, jadi di sini manusia memenuhi kebutuhannya dengan menjalin interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi ini tuh memberikan pembelajaran kepada manusia sehingga nanti bisa menemukan pengalaman yang semakin menambah knowledge and skill serta dapat mengubah perilakunya. Nah, dalam wacana ilmiah ini hasil-hasil dari penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif dari para ilmuwan didaftar, kemudian dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis sehingga nanti menjadi sebuah kumpulan knowledge atau pengetahuan. Nah, kumpulan knowledge ini kemudian nanti akan disebut sebagai produk yang berupa fakta, konsep, prinsip hukum, rumus, teori, dan model. Nah, itu maksudnya hakikat fisika sebagai produk.
Kemudian yang kedua, hakikat fisika sebagai proses itu kayak gimana? Nah, maksudnya fisika sebagai proses ini memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan itu bekerja dan melakukan penemuan-penemuan. Nah, ini artinya fisika sebagai proses juga memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun knowledge. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa fisika sebagai proses ini sangat berkaitan dengan kata-kata kunci, misalnya seperti fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Kemudian yang ketiga, hakikat fisika sebagai sikap. Maksudnya gimana? Nah, berdasarkan penjelasan hakikat fisika sebagai produk dan juga sebagai proses, dapat diketahui bahwa penyusunan pengetahuan fisika itu diawali dari kegiatan-kegiatan kreatif yang memerlukan mental dan sikap yang berasal dari pemikiran, seperti pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan. Nah, dengan demikian, orang yang dapat bertindak dan bersikap itu sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Pemikiran-pemikiran para ilmuwan fisika yang menggambarkan rasa ingin tahu atau kepo kalau zaman sekarang ya, dan rasa penasaran yang besar, diiringi dengan rasa percaya diri, sikap objektif, jujur dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, inilah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap. Nah, itulah hakikat fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk, yang kedua fisika sebagai proses, dan yang ketiga fisika sebagai sikap. Baik, kita lanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu mengenai perkembangan ilmu fisika. Menurut Richmeyer, sejarah perkembangan ilmu fisika ini dibagi dalam 4 periode ya. Yang pertama, periode pertama ini dari 600 sebelum Masehi sampai dengan 1550 Masehi. Pada periode ini sudah ada pengamatan mengenai gerak benda langit, termasuk bumi ya, jarak dan ukuran benda langit. Nah, selain itu sudah ada juga hipotesis atau dugaan Demokritus yang menyatakan bahwa materi itu terdiri dari atom-atom. Kemudian Archimedes juga sudah mulai mengkaji mengenai teori fisika matematika untuk menjelaskan sistem katrol, hukum-hukum hidrostatika, dan sebagainya. Secara singkat saja ya. Kemudian yang kedua, periode kedua dari tahun 1550 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Nah, pada periode ini Galileo ini mulai mengembangkan metode penelitian yang sistematis atau berurutan ya. Nah, oleh karena itu Galileo dikenal sebagai pencetus metode saintifik dalam penelitian. Ini secara garis besarnya saja ya. Kemudian periode ketiga dari tahun 1800 Masehi sampai dengan 1890 Masehi. Pada periode ini telah dirumuskan konsep-konsep dasar fisika yang sekarang kita kenal dengan sebutan fisika klasik ya. Rumus-rumus umum dalam mekanika, fisika panas, listrik magnet, dan gelombang ini telah berhasil disusun. Nah, dalam mekanika ini telah dirumuskan ada yang namanya persamaan Hamiltonian. Ini tingkatan perguruan tinggi ya, sudah kuliah. Kalau SMA tidak dipelajari mengenai persamaan Hamiltonian. Bukan tidak sih, tapi belum dipelajari ya. Gitu. Untuk periode terakhir, periode keempat dari tahun 1890 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, pada akhir abad ke-19 ini ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Nah, oleh karena itu diperlukanlah pengembangan konsep fisika yang lebih mendasar lagi. Konsep tersebut dikenallah sebagai fisika modern, yang mana fisika modern ini banyak sekali membahas teori-teori yang berkaitan dengan kecepatan yang sangat tinggi atau dikenal dengan teori relativitas ya. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke subtopik berikut, yaitu hubungan ilmu fisika dengan ilmu pengetahuan lain. Ada nggak sih hubungannya antara ilmu fisika dengan ilmu pengetahuan lain? Tentu ada dong. Yang pertama nih, ilmu fisika dengan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika, yang mana astrofisika ini
mempelajari benda-benda langit dan interaksinya. Kemudian yang kedua, ada ilmu fisika dengan ilmu biologi, membentuk biofisika. Yang ketiga, ilmu fisika dengan ilmu kesehatan, membentuk fisika medis, yang mana ini didukung oleh bidang kedokteran. Yang keempat, ilmu fisika dengan ilmu bahan, membentuk fisika material. Yang kelima, ilmu fisika dengan geologi, membentuk geofisika, yang mana ilmu geofisika ini mempelajari sifat-sifat bumi. Yang keenam, ilmu fisika dengan ilmu optika, ini membentuk fisika optik yang mempelajari sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Kemudian ada lagi nih yang terakhir, ilmu fisika dengan ilmu lingkungan, membentuk fisika lingkungan. Nah, itulah beberapa ilmu fisika yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan lain. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya share. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan jangan lupa ya, di like, comment, subscribe, share, dan aktifkan lonceng kalian. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.